Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Rizal Maulana dan M. Yoga Apriyadi dari TI 5B dalam tugas UAS Big Data. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu tableau public. Di sini terdapat berbagai file yang dapat kita masukkan ke tableau public. Yang pertama, Microsoft Excel, text file, JSON file, Microsoft Access, PDF file, spatial file, statistic file. Jadi di sini terdapat berbagai macam jenis file yang dapat kita masukkan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuh. Jadi di sini apa itu tableau public? Tableau public merupakan sebuah tools untuk melakukan sebuah analisis dan visualisasi data untuk pemecahan masalah bisnis perusahaan. Dan apa manfaat dari tableau public itu sendiri? Terdapat berbagai macam jenis yang dapat kita manfaatkan untuk pengolahan data kita yang dapat kita lakukan di tableau public. Yang pertama itu dapat melakukan visualisasi data dengan praktis dan interaktif. Yang kedua, terhubung ke berbagai sumber data. Yang ketiga, mendapatkan data bisnis yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, itu berbagai macam manfaat. Ada banyak manfaat yang terdapat dalam tableau public sendiri. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya tentang tableau public. Oke, kita akan melakukan analisis data WHO COVID-19. Di sini ada country code dan banyak sekali total kematian, kasus baru, dan kasus kematian. Kita akan membuat peta COVID-19 dunia. Kita ambil country-nya, kita geser. Jadi di sini banyak sekali negara-negara yang terkena kasus COVID-19 di dunia. Kemudian kita ambil total kasus. Nah, di sini sudah tercantum banyak kasus yang telah terjadi. Kemudian kita akan membuat petanya di show me. Nah, di sini banyak sekali atau bisa kita lihat negara-negara yang terkena kasus COVID-19. Jadi semakin pekat warna dari negaranya itu, semakin banyak kasus yang telah terjadi di dunia. Jadi di sini banyak sekali dapat kita lihat negara-negara yang mempunyai kasus paling banyak sampai yang paling rendah, yaitu AS, Brazil. Untuk Indonesia sedikit sekali ya. Kemudian kita kumulatif case atau total kasus kita ambil. Jadi di sini sudah tercantum 99, sekian ya. Kita dapat mengeditnya di teks. Kita blok, kemudian pilih ukuran dari fontnya. Kemudian warnanya dapat kita ubah juga sesuai keinginan. Oke. Jadi sini sudah lebih jelas ya untuk kasusnya. Kemudian total kematian dapat kita tarik lagi. Nah, show me. Kita dapat melakukan seperti yang tadi. Kita edit, kita blok, kemudian ukurannya dan warnanya. Kemudian
inilah kasusnya, kasus baru. Kita ke new case, kita dapat tarik, kemudian seperti sekitar 449 ya, sekian. Kemudian kita gunakan date report. Dari 2020, 2021, 22. Nah, di sini ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kita dapat detailkan lagi dengan exact date dari Desember sampai Maret itu mempunyai atau kasusnya itu semakin tinggi. Kemudian kita news date, kasus kematian, kita ambil data reportnya lagi dari 2020, 2021, 2022 semakin naik. Terus melakukan peningkatan. Kemudian dapat kita detailkan extract date. Kasus kematiannya meningkat. Di sini paling tinggi Agustus, 1 Agustus. Kemudian ke dashboard. Di sini peta ke total kasus kematian, kasus baru, dan kasus kematian. Jadi di sini kumpulan dari semua yang telah kita buat tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis data kasus COVID-19 yang ada di Indonesia yang berada pada file Excel. Kita ambil, open, kita pilih, kemudian kita masukkan. Ini adalah tampilan dari data kasus COVID-19 yang sudah dimasukkan tadi. Sini saya sudah membuatkan sheet yang saya akan analisis. Pertama yaitu peta COVID-19 yang ada di Indonesia, yang dimana peta ini akan menampilkan daerah-daerah yaitu secara provinsi yang ada di Indonesia. Kita ambil provinsinya, kita hapus country yaitu Indonesia, kita masukkan total case atau total kasus. Ini adalah total kasus pada setiap provinsi yang ada di Indonesia, kemudian kita ubah jadi peta. Kemudian sheet yang kedua yaitu menampilkan total kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita ambil total case, langsung sini sudah ditampilkan. Kemudian kita perbesar dan mengubah warna fontnya. Kemudian
sheet ketiga, total kasus kematian akibat COVID-19. Kita ambil total deaths. Sama kayak tadi, kita perbesar dan ubah warnanya. Kemudian sheet yang keempat yaitu kasus aktif. Kita cari active case. Kita perbesar dan ubah warna fontnya. Kemudian sheet selanjutnya itu new case, kasus baru. Kita select kasus new case, perbesar dan ubah warnanya. Kemudian sheet selanjutnya yaitu kematian baru. Kita cari new date, kita select, muncul total kematian baru. Kita ubah warna dan ukurannya. Selanjutnya sini saya ubah warna kasus baru yang tadi menjadi hijau. Sheet selanjutnya kita ke data untuk total sembuh. Kita ambil datanya yaitu total recover. Kita perbesar font dan mengubah warnanya. Kemudian bandingkan kasus antara Pulau Jawa dan Sumatera dengan menggunakan filter, yang dimana filter tersebut akan memfilter yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kita pilih filter, kemudian pilih Jawa dan Sumatera. Di kedua pulau tersebut kita masukkan yaitu provinsinya yang ada pada Jawa dan Sumatera. Kemudian selanjutnya kita masukkan yaitu total kasusnya. Dan kita gunakan diagram, dan ini adalah perbandingan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Kita buat sheet baru, yaitu perbandingan antara kasus yang ada di Jakarta dan Jawa Barat. Kita tuliskan nama sheetnya yaitu kasus baru Jakarta dan Jawa Barat. Kita perbaiki. Pilih provinsi, kita tarik ke filter. Kemudian yang kita filter yaitu pada provinsi Jakarta dan Jawa Barat. Ini adalah tampilan semuanya. Kemudian kita filter, akan menampilkan Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian kita ambil total case dan diupdate oleh
tanggal, tahun, selanjutnya bulan. Kita pilih total kasus Sini kita menggunakan tahun. Kita ambil, kita ubah datanya ke diagram agar bisa dimengerti. Kecil. Kemudian kita ubah dengan menggunakan extra date, yaitu data per hari. Perbandingan total antara kasus kematian Jakarta dan Jawa Barat. Kita edit. Kita gunakan untuk tanggalnya yaitu kemudian kasus aktif bulan agar lebih rapi kelihatannya, yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian kita tambahkan ke dashboard yang kita sudah buat, di mana dashboard adalah tempat mengumpulkan sheet-sheet yang kita sudah buat, yang dimana di sini dari sheet peta COVID-19 sampai dengan sheet kasus baru Jakarta dan Jawa Barat. Ini adalah sheet pertama, itu peta COVID-19, kemudian ada total kasus COVID, kasus aktif, total kasus kematian, kematian baru, sembuh, kasus baru. Kita perbaiki agar lebih rapi. Oke. Selanjutnya di sini di bawah ada sheet, yaitu kasus Jawa dan Sumatera berdasarkan pulau. Kita bisa lihat perbandingannya antara Pulau Jawa dan Sumatera kasus COVID-19-nya. Kemudian kita bandingkan kasus baru yang ada di Jakarta dan di Jawa Barat. Sekian video analisis dari kami. Terima kasih.